Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita akan belajar bersama mempelajari wireless concepts and configuration. Kita akan membahas berbagai aspek penting dari jaringan nirkabel atau wireless network. Mulai dari pengertian dasar jaringan wireless, standar dan teknologinya, cara mengonfigurasi perangkat wireless seperti access point, hingga bagaimana menjaga keamanannya dan menyelesaikan masalah umum yang sering terjadi. Materi ini sangat relevan dengan kondisi jaringan modern, di mana mobilitas dan konektivitas tanpa kabel menjadi bagian penting dalam berbagai kegiatan, baik di lingkungan kerja maupun di rumah. Wireless LAN atau WLAN merupakan salah satu bentuk jaringan area lokal yang menggunakan sinyal radio sebagai media transmisi, bukan kabel seperti LAN konvensional. Dalam konteks jaringan area, ada beberapa jenis. PAN, Personal Area Network, jangkauannya sangat dekat, seperti koneksi Bluetooth. LAN, Local Area Network, jaringan dalam satu gedung atau area terbatas. MEN, Metropolitan Area Network, mencakup satu kota. Dan WAN, Wide Area Network, mencakup area geografis luas, bahkan antar negara. WLAN secara khusus berada di level LAN, tetapi memberikan fleksibilitas lebih tinggi karena tanpa kabel. Sekilas WLAN dan LAN terlihat serupa karena fungsinya menghubungkan perangkat dalam area lokal. Namun, secara teknis, mereka memiliki banyak perbedaan. WLAN menggunakan frekuensi radio, RF, sebagai media komunikasi. Karena sifatnya yang tidak terbatas oleh kabel, siapapun yang memiliki kartu jaringan wireless bisa mencoba terhubung. Tapi di sisi lain, RF juga tidak terlindungi dari gangguan luar dan lebih mudah disadap. Koneksi melalui RF diatur secara berbeda di tiap negara karena menggunakan spektrum yang berbeda-beda. Dengan kata lain, meskipun WLAN memberikan kemudahan dari sisi mobilitas, ia membutuhkan perhatian ekstra dalam aspek keamanan dan manajemen sinyal. Radio frekuensi atau RF adalah media yang digunakan oleh WLAN untuk mengirimkan data. Ciri khas utama dari RF antara lain, tidak memiliki batas fisik, sehingga siapapun yang berada dalam jangkauan sinyal dapat menerima transmisinya. Tidak terlindungi dari sinyal eksternal. Perangkat lain yang menggunakan frekuensi serupa bisa menyebabkan interferensi. Rentan terhadap penyadapan, karena sinyal RF bisa ditangkap oleh siapa saja yang punya alat penerima. Dan penggunaan frekuensi RF diatur secara nasional, jadi setiap negara punya regulasi tersendiri tentang frekuensi mana yang boleh digunakan. Maka dari itu, kita harus memahami karakteristik ini untuk bisa merancang dan mengamankan jaringan wireless dengan baik. IEEE 802.11 adalah standar yang digunakan oleh WLAN. Ada beberapa versi dari standar ini, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. 802.11a menggunakan modulasi OFDM dan bekerja di frekuensi 5 GHz. Keuntungannya, frekuensi ini lebih bebas dari gangguan karena sedikit perangkat konsumen yang menggunakannya. Namun, sinyalnya lebih mudah terhalang dan jangkauannya lebih pendek. 802.11b dan 802.11g, keduanya bekerja di frekuensi 2,4 GHz. 802.11b menggunakan DSSS dengan kecepatan maksimum 11 Mbps, sedangkan 802.11g menggunakan kombinasi OFDM dan DSSS hingga 54 Mbps. Kelebihannya, jangkauannya lebih luas dan lebih baik dalam menembus penghalang seperti dinding. Tapi, lebih mudah terganggu oleh perangkat lain seperti microwave atau baby monitor. 802.11n mengadopsi teknologi MIMO, Multiple Input, Multiple Output, yang memungkinkan pengiriman beberapa aliran data sekaligus melalui antena yang berbeda. Kecepatannya bisa mencapai hingga 248 Mbps secara teoritis. Agar perangkat wireless dari berbagai merek bisa saling terhubung, dibutuhkan standarisasi. 3 organisasi utama yang berperan dalam hal ini adalah I2R, yang mengatur alokasi spektrum frekuensi, IEEE, yang membuat standar teknis tentang cara modulasi dan penggunaan RF, dan Wi-Fi Alliance, organisasi yang memastikan perangkat dari berbagai vendor mengikuti standar tersebut dan bisa digunakan bersama, atau interoperable. Jadi, jika kamu membeli perangkat dengan label Wi-Fi Certificate, itu berarti sudah diuji dan sesuai standar, serta bisa digunakan dengan perangkat dari produsen lain. Wireless Network Interface Card, atau disingkat NIC, adalah perangkat yang memungkinkan komputer atau perangkat lain dapat terhubung ke jaringan wireless. NIC ini bisa berupa kartu internal yang sudah tertanam dalam laptop, USB dongle eksternal, atau kartu PCI untuk desktop. Fungsi utamanya adalah mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal radio, dan sebaliknya, memungkinkan komunikasi dua arah antara perangkat dengan akses PAN. Tanpa wireless NIC, perangkat tidak akan bisa melihat atau berkomunikasi melalui jaringan nirkabel.
Access point atau AP adalah jembatan antara jaringan kabel, wired, dan jaringan wireless. Access point bekerja di layer 2, dan fungsinya mirip dengan hub Ethernet. Semua sinyal RF yang dikirimkan oleh klien akan diterima oleh AP, dan sebaliknya. Dalam jaringan ULAN, AP menerapkan protokol CSMA-CA, Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. Ini berbeda dengan Ethernet yang menggunakan collision detection. Salah satu tantangan pada ULAN adalah hidden node problem. Ini terjadi ketika dua klien tidak saling melihat karena terhalang, tapi tetap mengirim ke AP. Akibatnya bisa terjadi tabrakan sinyal. Untuk mengatasi hal ini, ULAN menggunakan mekanisme RTS, CTS, Request to Send dan Clear to Send, sebagai bentuk koordinasi antara perangkat klien dan AP. Perangkat wireless router adalah gabungan dari 3 fungsi utama. Sebagai access point, untuk koneksi wireless. Sebagai Ethernet switch, biasanya memiliki beberapa port untuk perangkat kabel. Sebagai router, untuk menghubungkan jaringan lokal dengan internet. Contoh umum adalah Linksys WRT300N. Perangkat ini banyak digunakan di rumah atau kantor kecil karena fungsinya lengkap, praktis, dan mudah dikonfigurasi. Semua fungsi ini dikemas dalam satu perangkat, yang memudahkan instalasi dan menghemat biaya. Dalam standar IEEE 80211, Basic Service Set, BSS, adalah unit dasar dari jaringan wireless. Terdapat 3 jenis topologi utama. IBSS, Independent BSS, disebut juga jaringan ad hoc, di mana dua perangkat berkomunikasi langsung tanpa akses PAN. BSS, Basic Service Set, topologi yang menggunakan satu akses PAN. Semua komunikasi antar perangkat harus melalui AP ini. ESS, Extended Service Set, gabungan beberapa BSS yang saling terhubung melalui sistem distribusi, untuk menjangkau area yang lebih luas. Dengan ESS, pengguna bisa berpindah dari satu AP ke AP lain tanpa kehilangan koneksi. Fitur ini dikenal sebagai roaming. Dalam mode IBSS atau ad hoc, dua atau lebih perangkat bisa saling berkomunikasi langsung, tanpa perlu melalui akses PAN. Ini berguna dalam situasi sederhana, seperti berbagi file antar laptop saat tidak ada jaringan Wi-Fi. Namun, karena tidak ada manajemen terpusat, IBSS tidak cocok untuk jaringan yang besar atau membutuhkan keamanan tingkat tinggi. Area jangkauan dalam mode ini disebut Basic Service Area, BSA. Basic Service Set, BSS, adalah bentuk paling umum dari ULAN yang menggunakan satu akses PAN. Dalam topologi ini, semua perangkat klien, seperti laptop, ponsel, dan tablet, terhubung ke akses point untuk mengakses jaringan. Komunikasi antar perangkat juga harus melewati akses PAN. Misalnya, jika laptop A ingin mengirim data ke laptop B, data itu tetap akan dikirim lewat akses PAN. Jika satu akses point tidak cukup untuk mencakup seluruh area, kita bisa menggunakan Extended Service Set, ESS. ESS adalah gabungan dari beberapa BSS yang dihubungkan melalui kabel dan menggunakan SID yang sama. Masing-masing AP dalam ESS memiliki SID yang unik, biasanya berupa alamat MAC dari AP itu sendiri. ESS memungkinkan perangkat berpindah antar area cakupan tanpa kehilangan koneksi. Fitur ini penting untuk mobilitas di gedung besar, sekolah, atau kampus. Agar sebuah perangkat bisa terhubung ke ULAN, ada proses yang harus dilalui, yang disebut proses join. Ini terdiri dari 4 tahap. Beacon, access point secara berkala memancarkan sinyal beacon agar klien tahu jaringan tersedia. Probe, klien bisa mengirim sinyal untuk mencari jaringan, dan AP akan merespons jika cocok. Authentication, klien dan AP bertukar informasi untuk proses autentikasi, meskipun metode dasarnya sudah dianggap usang. Association, setelah autentikasi, klien akan bergabung ke jaringan dan mulai bisa bertukar data dengan perangkat lain. Protokol 802.11 memiliki 2 jenis mekanisme autentikasi dasar. Null Authentication atau Open System, di mana klien hanya mengatakan, "Saya ingin bergabung," dan AP langsung menerima. Metode ini cepat tapi tidak aman. Shared Key Authentication, AP dan klien berbagi kunci WEP. Namun, metode ini mudah diretas karena data yang digunakan dalam proses bisa disadap dan dianalisis. Maka dari itu, meskipun mekanisme ini masih bagian dari standar, sekarang lebih disarankan untuk menggunakan metode yang lebih kuat seperti WPA2. Merencanakan jaringan wireless adalah langkah penting sebelum instalasi. Tidak bisa hanya asal pasang akses point, karena banyak hal yang harus dipertimbangkan. Jumlah pengguna dan jenis perangkat yang akan terhubung. Cakupan area,
Apakah luas atau banyak sekat tembok? Interferensi dari perangkat lain seperti microwave atau telepon nirkabel. Overlapping coverage, AP harus diposisikan agar area cakupan saling menutupi sekitar 10 hingga 15% untuk mendukung roaming. Selain itu, letakkan access point setinggi mungkin, hindari penghalang, dan posisikan di area yang sering digunakan, seperti ruang rapat atau ruang kerja. Jaringan wireless memiliki kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan jaringan kabel. Berikut beberapa ancaman yang umum. Word drivers, orang yang berkendara sambil mencari jaringan wireless yang tidak diamankan. Hackers, trackers, mereka menyusup untuk mencuri data atau merusak sistem. Rogue access point, AP ilegal yang dipasang tanpa izin, bisa menjadi celah keamanan. Karena sinyal wireless bisa menembus dinding dan menjangkau area luas, siapapun yang punya NIC bisa mencoba masuk. Maka dari itu, keamanan harus diperketat. Serangan man in the middle atau MID adalah salah satu serangan paling berbahaya. Penyerang berpura-pura menjadi access point, dan ketika klien terhubung, semua data melewati penyerang. Penyerang bisa melihat semua lalu lintas, mencuri password, atau menyisipkan data berbahaya. Ini bisa dicegah dengan autentikasi yang kuat, enkripsi end-to-end, dan pemantauan aktif pada jaringan wireless untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Serangan DOS bisa membuat jaringan wireless lumpuh. Contoh serangannya, mengirim sinyal clear to send, CTS, palsu secara terus-menerus sehingga klien tidak bisa mengirim data. Mengirim sinyal disassociation ke semua klien sehingga mereka terus-menerus reconnect, membanjiri jaringan. Bahkan perangkat biasa seperti microwave, baby monitor, atau headset wireless juga bisa jadi sumber gangguan karena bekerja di frekuensi 2,4 GHz. Dalam standar 802.11, autentikasi terbagi menjadi beberapa metode. Open system, tidak ada perlindungan, hanya menyambung langsung. Shared WEP key, menggunakan kunci, tapi sangat lemah. Enhanced Authentication, gunakan SID dan MAC, tapi tetap lemah. WPA dan WPA2, memberikan keamanan lebih baik dengan enkripsi. WEP sudah dianggap usang. Sekarang disarankan minimal menggunakan WPA2 dengan AES Encryption. WPA adalah solusi sementara untuk kelemahan WEP. Sedangkan WPA2, yang didasarkan pada standar 802.11i, memberikan keamanan jauh lebih kuat. WPA2 menggunakan server radius untuk autentikasi, dan mendukung AES Encryption. Ini adalah metode yang direkomendasikan untuk jaringan enterprise karena aman dan skalable. Dalam konfigurasi biasa, kita menggunakan WPA2 PSK, Pre-Shared Key, untuk rumah, dan WPA2 Enterprise untuk lingkungan kantor. Dua jenis enkripsi utama dalam jaringan wireless. KEEP, Temporal Key Integrity Protocol, digunakan pada WPA. Ini adalah solusi transisi untuk menggantikan WEP. AES, Advanced Encryption Standard, digunakan pada WPA2. Jauh lebih kuat dan aman. AES menambahkan nomor urut dan pemeriksaan integritas pesan untuk memastikan data tidak diubah. Ini adalah standar enkripsi modern, dan sangat disarankan untuk semua jaringan wireless. Untuk meningkatkan keamanan jaringan wireless, bisa digunakan beberapa metode akses kontrol. Seed cloaking, menyembunyikan nama jaringan agar tidak muncul saat pemindaian. MAC filtering, hanya perangkat dengan alamat MAC tertentu yang bisa terhubung. WPA, WPA2, enkripsi dan autentikasi kuat untuk mencegah akses ilegal. Namun, perlu diingat, MAC bisa dipalsukan, dan SID tetap bisa disadap. Jadi, kombinasi metode adalah solusi terbaik, dengan WPA2 sebagai pondasi utama. Langkah-langkah membangun jaringan wireless yang aman dan stabil. 1. Pastikan koneksi kabel dan DHCP bekerja. 2. Pasang access point dan beri nama SID. 3. Sambungkan klien ke jaringan, bisa tanpa keamanan dulu untuk pengujian. 4. Tes konektivitas. 5. Konfigurasikan keamanan, gunakan WPA2 CPSK. 6. Lakukan pengujian akhir. Pastikan juga firmware perangkat selalu diperbarui untuk menghindari bug dan menambah fitur keamanan. Dalam pengaturan dasar access point, beberapa parameter penting antara lain. Network mode, tentukan kombinasi 802.11b GN yang didukung. SID, nama jaringan yang digunakan, ubah dari default untuk keamanan. SID broadcast, bisa dinonaktifkan untuk menyembunyikan jaringan. Radio band, tentukan lebar channel, 20 MHz atau 40 MHz.
Channel, pilih channel yang tidak overlap dengan AP lain, misalnya channel 1, 6, atau 11. Semua ini bisa disesuaikan di halaman konfigurasi berbasis web dari router atau AP. Dalam menu pengaturan keamanan, kamu bisa memilih Security Mode, WEP, WPA, WPA2, pilih WPA2 PSK atau WPA2 Enterprise jika memungkinkan. Encryption, gunakan AES jika semua perangkat mendukung. Pre-shared key, buat password yang kuat, 863 karakter. Key renewal, atur frekuensi pergantian kunci enkripsi otomatis. Hindari WEP, karena mudah diretas. WPA2 adalah standar keamanan terbaik untuk saat ini. Jika terjadi masalah koneksi, lakukan troubleshooting secara sistematis. Cek perangkat klien, apakah NIC aktif? Apakah mendapat IP? Cek AP, apakah menyala, terhubung ke jaringan, tidak rusak? Cek channel, apakah bertabrakan dengan AP lain? Periksa interferensi, apakah ada perangkat lain di sekitar yang menggunakan 2,4 GHz? Cek firmware, update firmware bisa menyelesaikan banyak bug dan masalah kompatibilitas. Gunakan perintah seperti ipconfig atau ping untuk membantu analisis awal. Setelah akses PAN dikonfigurasi, perangkat klien seperti laptop harus diatur agar bisa terhubung. Cari seed dan sambungkan ke jaringan. Masukkan password sesuai dengan konfigurasi AP. Pilih metode enkripsi yang sesuai, misalnya WPA2 AES. Setelah terhubung, lakukan tes koneksi seperti ping ke router. Kalau seed disembunyikan, kamu harus memasukkannya secara manual. Sekian penjelasan materi hari ini, terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan materi terbaru dari kami.